Shalom sahabat MDK, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan kami, sahabat Menara Doa Kasih di Kota Malang dalam Morning Worship pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita tundukkan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kau sangat baik bagi kami Bapa, buat setiap nafas kehidupan kami, buat hari ini Tuhan kami bersyukur sebab Tuhan sangat baik bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami yang ada Tuhan di tempat ini, begitu juga saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau hadir juga Tuhan di sana, Engkau hadir juga di tempat ini. Biar setiap pujian penyembahan kami datang kepadamu Tuhan, menjadi dupa yang wangi pagi hari kami bawa kepadamu Tuhan. Mari Bapa, Kau yang bekerja atas kami, Roh Kudus pimpin kami. Biarlah Tuhan setiap pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Begitu juga Tuhan, setiap Tuhan peralatan yang kami punya, kiranya semuanya bagus, semuanya lancar, tidak ada gangguan apa-apa. Radius 100 meter Tuhan, 1 kilometer kami perkatakan atmosfer surga ada di tempat kami. Terpujilah nama-Mu, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu, aku hendak memuji nama-Mu selagi masih ada nafas, selagi kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Amin. Selagi ku ada, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersyukur karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Cara-Mu mencintai kami di setiap proses kehidupan kami. Kau hadir di titik-titik terendah kehidupan kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun. Kau selalu ada di sisi kami, Tuhan. Kami kagum akan cara-Mu mencintai. Amin. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak pernah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku, amin. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu, cinta-Mu Tuhan. Kau ada di jalan-jalanku, Kau ada di setiap proses hidupku, Kau ada di setiap langkahku. Kami kagum Tuhan akan cara-Mu mencintai kami. Engkau ada di setiap Tuhan di titik kehidupan kami. Bahkan di titik terendah sekalipun tak pernah Kau tinggalkanku. Takkan Kau biarkan ku tergeletak. Tangan-Mu Bapa, tangan-Mu. Kau memegang tangan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami tidak mampu Tuhan berdiri sendiri. Kami perlu Tuhan bimbingan-Mu. Kami perlu kuasa-Mu. Kami perlu pelukan-Mu. Kami perlu cinta-Mu ya Bapa. Lebih lagi, lebih dari yang kemarin Tuhan. Lebih dari yang kemarin. Kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau hidup di dalam Engkau. Engkau yang ada di dalam
mau terhubung dengan Engkau setiap waktu. Amin. Kami mau melekat dengan Engkau seperti kepada pokok anggur itu. Kami mau melekat kepadamu sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Kasih-Mu Amin. layakkan seluruh hidup. Ya Bapa, Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. hanya kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, Ya, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, Amin. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hanya kasih-Mu ya Bapa, hanya Terima cinta-Mu kasih ya buat Bapa. kasih setiamu. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku Terhubung denganmu, Amin, kami mau melekat dengan-Mu. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami. Firman-Mu menjadi rema, firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku. Kami perlu firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan pagi hari ini, supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan di tengah kecaman sekalipun ya Bapa, iman kami berkata kami harus terus percaya dan setia kepada Engkau. Sebab Engkaulah sumber kehidupan itu, sebab Engkaulah juru selamat itu, sebab Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Kami perlu Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah atas kami. Berfirmanlah atas hamba-Mu. Buat setiap kami yang mendengar Engkau. Buat setiap kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan di dalam firman-Mu. Baharui iman kami Tuhan. Baharui hati kami untuk terus melekat dengan Engkau, untuk terus melekat dengan firman-Mu. Berfirmanlah saat ini, Ya Bapa, berfirmanlah, berfirmanlah. kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, untuk kami teguh di dalam Engkau. Di saat kami sedang tidak baik-baik Tuhan, ataupun kami di dalam kelimpahan, biar kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus melekat dengan Engkau, dengan firman-Mu. Dan firman-Mu menghidupkan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu membaharui kami, untuk kami lebih cinta kepadamu hari-hari ini. Apa yang hamba-Mu persiapkan ya Bapa, sangat terbatas. Tetapi kami percaya setiap taburan firman-Mu tidak ada yang sia-sia. Amin. Firman-Mu akan memberkati setiap orang yang melihat Tuhan ibadah ini. Buat setiap kami Tuhan yang mendengar Tuhan, buat kami Tuhan yang mengikuti, diberkati, dipulihkan, Amen. dikuatkan, dan teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapa kuasai lidah mulut hamba-Mu, biar firman-Mu saja yang berkata-kata. Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus ini sampai ke tanah hati kami yang siap untuk bertumbuh, berbuah di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom buat saudaraku semua. Pagi hari ini kita mau mendengar sedikit renungan buat kita. Mari kita buka Alkitab kita. Pagi hari ini saya rindu membagikan firman dan saya beri judul Iman di Tengah Kecaman. Itu di Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya ulangi kembali Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya akan membacakan buat saudara semuanya. Ayat 17, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ayat ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kita mungkin diingatkan kembali, di-refresh kembali. Ini tentang SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Iman bukan hanya tentang mukjizat.
Iman bukan tentang mujizat baru percaya. Iman kita tumbuh kalau ada mujizat di depan mata. Iman kita tumbuh kalau sesuatu yang kita doakan itu, yang kita gumulkan itu menjadi jawaban doa kita. Tetapi bagaimana iman kita di saat ada kecaman? Apakah iman kita tetap membara? Seperti yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego ketika imannya dikecam, ketika keimanannya kepada Tuhan Allah dikecam. Dia masih tetap bisa berdiri, berkata, aku tetap percaya kepada Tuhanku. Bagaimana kita pada saat ini di zaman kasih karunia? Ketika itu diperhadapkan kepada kita hari-hari ini, apakah kita mampu? Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau sesuatu itu terjadi baik-baik, gampang kita sekali Yesus, selamanya Yesus. Tetapi ketika sebuah pisau menempel di leher kita, mampukah kita berkata, aku tetap milih Yesus? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang diperhadapkan oleh raja. Apakah dia memilih patung yang dibuat raja atau tetap memilih Tuhan Allah? Yang diyakini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang sekarang ini di zaman kasih karunia, Yesus telah lahir, Yesus telah bangkit bagi kita, bahkan mati bagi kita, mengasihi kita tidak terbatas. Cintanya Tuhan itu sebucin itu kepada kita, sebrutal itu kepada kita, memberikan nyawanya kepada kita. Tetapi ketika keadaan kita dikecam, masih mampukah kita berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus? Nah, firman ini mengingatkan kita kembali untuk kita kuat di dalam kecaman. Mungkin di zaman kerajaan Nebukadnezar itu kan zaman kerajaan. Sekarang kita kan zamannya kan republik demokratis, oke. Mungkin kita presiden gak akan bilang agamanya harus satu. Kita meyakini di Indonesia ada 5 agama. Dan presiden kita tidak akan semuanya harus agama A, harus agama B. Kita sudah ada sekarang 5 agama. Kita bebas memilih agama. Tetapi ketika kita diperhadapkan di satu pekerjaan kita, apakah kita tetap percaya kepada Yesus di dalam pekerjaan kita? Sekarang ini bukan tentang, oh kamu di perapian, bukan. Sekarang ini lebih modern kecamannya. Ketika atasan kita berkata, tanda tangan, ini peraturan, tanda tangan itu penting. Untuk apa? Untuk pencairan uang yang notabene-nya itu adalah KKN. Apakah kita masih mampu tidak ikut-ikutan di situ? Kalau saya tidak ikutan, nanti saya bisa dilengsarkan. Tetapi kalau saya ikut, artinya kita sudah mencuri, sudah berdusta, tidak jujur kepada Tuhan kita. Nah, kecaman itu sekarang itu modelnya seperti ini. Apakah kita masih sanggup untuk berkata tidak kepada dosa, berkata tidak kepada sebuah ketidakjujuran, berkata tidak sebuah korupsi? Nah, di sini ketika kita berani menolak, apa yang menjadi ganjaran kita? Kita siapkah untuk dilengsarkan? Siapkah kita untuk berani jujur, amanah, integritas di dalam pekerjaan kita? Nah, ini menjadi saya baca di dalam Sadrak, Mesak, Abednego. Ini seperti hari-hari ini yang terjadi. Apakah kita siap dan mampu bertahan, iman kita jujur di hadapan Tuhan dalam pekerjaan kita? Nah, yang kedua, masalah hati. Masalah hati. Banyak sekali anak-anak muda masalah hati, masalah tresno, masalah sarangeo, menjual agamanya. Ini yang Tuhan mau supaya hari-hari ini kita diingatkan kembali. Bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego berkata, seandainya tidak
Hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja Tuanku. Ketika pun Tuhan Allah tidak menolong saat itu, tetap Sadrak, Mesak, Abednego tetap tidak mengakui, tidak mau menyembah. Dia imannya seperti batu karang. Sekali Allah tetap Allah. Mari kita belajar tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Iman yang berani mati. Iman yang berani di dalam kecaman. Yang sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Walau mati taruhannya, walau penjara taruhannya. Seperti rasul-rasul yang dahulu. Seperti dulu Paulus juga dimasukin dalam penjara. Seperti Silas. Adakah Tuhan tetap ada di masa-masa kita kecaman? Ada. Tuhan izinkan segala sesuatu untuk Tuhan dipermuliakan. Lewat kekuatan iman kita, lewat kekuatan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengar Daniel 3 ayat 28. Ketika 3 orang dimasukin ke dalam perapian itu, ternyata di sana ada 4 orang. Padahal di ayat yang ke-18 tadi dikatakan, seandainya pun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya. Nah, makanya di dalam perapian itu ada 4. Dia mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bayangkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Raja petinggi besar itu berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang hari ini mungkin menolong Bapak, Ibu, dan saya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, Tuhan dimuliakan di ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Ini aku Raja Nebukadnezar. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Bagaimana raja mengakui bahwa Tuhannya Sadrak, Mesak, Abednego luar biasa, dan dikasih lagi sesuatu. Jika ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal. Hari-hari ini ya Tuhan Yesus kita dihina sedemikian ya di Indonesia. Rasis, intoleran yang ada di Indonesia ini. Tapi kasih karunia Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Doakanlah musuhmu. Ketika kecaman itu ada pada Indonesia, Yesus kita dihina. Apa yang kita lakukan? Biarkan Tuhan yang berperkara. Dan akhirnya seperti Raja Nebukadnezar, dia sendiri yang mengakui, dia sendiri yang membela, dia sendiri yang mempermuliakan Allah kita. Di ayat 30, lalu Raja memberi kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Ada beberapa keajaiban-keajaiban. Raja Nebukadnezar malah memberikan kedudukan yang tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika Tuhan kita yang kita sembah, kita yakin dan percaya, ketika ada kecaman apapun tetap kita percaya kepada Tuhan. Allah sendiri yang berperkara dengan kita. Allah sendiri yang menaikkan kita. Allah sendiri yang menaikkan kita, jabatan kita. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, mengajarkan kita kesetiaan. Seperti Tuhan yang sudah setia kepada kita.
kita diajarkan untuk setia kepada Tuhan. Tidak mementingkan kenyamanan hidup kita, tetapi kita menjadi alat untuk penyelamatan diri kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka menghormati Tuhan kita karena memang Dia layak untuk disembah. Dan akhirnya Tuhan Allah tidak meninggalkan mereka di tengah api. Tuhan Allah hadir bersama mereka di perapian. Api tidak bisa membinasakan mereka. Justru tempat di mana mereka di perapian itu, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah setiap kita di dalam kehidupan kita, kita menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita, untuk tidak malu mengakui Yesus kita sebagai juru selamat. Banyak hal yang saya lihat di pekerjaan, malu untuk mengucapkan Tuhan Yesus, malu memperkatakan Tuhan Yesus, malu untuk mengakui. Nah, di sini kita belajar kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Biarpun sekalipun pimpinan raja, dia tidak takut, dia tidak malu, dikecam. Walaupun di perapian sekalipun, dia tetap memperkatakan Tuhan Allah yang dia sembah tidak boleh disamaratakan dengan patung-patung buatan raja. Hari-hari ini, kuatkan imanmu, teguhkan imanmu. Di saat keadaan tidak baik-baik, kuatkan imanmu, tidak akan tergoncangkan pun masalah hati, masalah cinta, masalah jabatan, masalah pekerjaan yang menjadi kecaman buat saudara dan saya. Tetap kuat di dalam Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua untuk tetap kuat di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus nanti mendapati kita tidak bercela, tidak bernoda. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Dan kita siap untuk memerintah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Tuhan adalah pembuat mukjizat. Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan lautan yang luas, ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan lautan, ketika tidak ada jalan, ketika mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, ketika keadaan itu sangat buntu, Tuhan hadir untuk melepaskan mereka, memberi mereka jalan untuk mereka bisa melewati lautan yang luas. Ketika engkau saat-saat ini seperti pintu sedang tertutup, ketika keadaan sedang tidak baik-baik, ingat ada satu nama yang mampu menembus jalan yang buntu itu. Ada satu nama yang mampu menerobos kegelapan itu, memberi terang yang ajaib kepada kita semua. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasamu. Hebatnya tantanganku, tetapi lebih hebat Tuhanku. Mari kita berserah kepada Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan. Amin. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahan kita, ingat ada Yesus yang memberi pertolongan kepadamu, yang memberi kelonggaran kepadamu, yang memberikan ketenangan, kedamaian kepadamu. Mari angkat, nyanyikan pujian ini.
Engkau yang ada di rumah, mari angkat hatimu, mari angkat tanganmu, sampaikan kepada Tuhan setiap persoalanmu, sampaikan kepada Bapa apapun yang menjadi proses hidupmu hari-hari. Dia yang membuat mujizat bagimu. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, amin, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Yesus pembuat mujizat, Yesus membuat mujizat. Tiada yang tak mungkin baginya, tiada yang mustahil bagi Dia. Dia ajaib, melakukan mujizat. Dia perkasa, Dia ajaib. Dia yang mampu membelah lautan, Dia yang mampu menghidupkan Lazarus, Dia yang mampu mengubahkan hidupmu, Dia yang mampu menyegarkan jiwamu. Ya Tuhanku, ya Yesusku, Engkau ada Tuhan di dalam kami Tuhan, ya Yesus. segala yang bernafas memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, Ya Bapa, Engkau ada ya di sisi. Yesus, amin. Di dalam masalahku Engkau ada, Ya Tuhan, asalku tetap setia, ya Yesus, pasti Engkau ada. amin. Di setiap pergumulan kami Engkau ada. Seperti hamba-Mu Sadrak Mesa Abednego ada di perapian tetapi Engkau ada. Begitupun juga anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, di saat penderitaan, di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit, di dalam pergumulan hidup, kami tetap setia kepada-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di sana. Engkau ada di sana untuk menolong kami. Engkau ada di sana untuk menolong kami sehingga nama-Mu ditinggikan. Amin. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, ku bersyukur. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Kami bangga mempunyai Tuhan seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih.
Terima kasih Yesus. Bersama Bapak. Terima kasih Yesus. Ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Amin. Biarlah itu menguatkan iman percaya kami Ya, untuk tetap Yesus. setia kepadamu. Apapun Amin. yang kami alami, apapun yang kami hadapi ya Tuhan. Ya, Bapak. Mungkin kami dalam segala keadaan yang tidak baik, dalam situasi yang tidak baik, di dalam tekanan, dalam intimidasi, di Ya. dalam pekerjaan, di dalam komunitas kami. Tuhan, kami mengalami yang tidak baik. Tetapi Ya. biarlah kami tetap meninggikan Engkau Raja kami, Engkau Amin. Tuhan kami. Dan kami percaya ketika kami meninggikan Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir dan Tuhan Amin. membela kami. Engkau Ya. yang membela Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Tuhan juga saat yang membela saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah. Pagi Ya. hari ini biarlah pujian penyembahan kami naik di hadirat-Mu ya Ya. Tuhan. Dan kami mau mengangkat tangan kami ke surga Tuhan. Kami berdoa bersyafaat buat negara kami Indonesia. Amin. Shalom Indonesia. Shalom. Kami perkatakan biarlah Indonesia diberkati, pemerintahannya diberkati, perekonomiannya diberkati. Amin. Kami berdoa per pemimpin negeri ini ya Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di Ya. hati mereka, mulai dari presiden, wakil presiden, Ya, para Yesus. menteri kabinet yang ada, MPR, DPR, kepala-kepala daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di setiap hati mereka, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka dengan benar, dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati negeri kami dengan kemakmuran. Jauhkan dari segala bencana alam malapetaka. Kami berdoa memberkati setiap pulau-pulau, setiap kota-kota dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Biarlah lawatan Tuhan terjadi hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di setiap kota di negeri ini Tuhan. Biarlah gereja Tuhan bertumbuh. Dan kami berdoa, kami rindu Tuhan ada menara-menara doa diadakan di setiap kota. Kami berdoa juga akan bangkit pendoa-pendoa syafaat di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan doa ya Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau bangkitkan iman kami, Engkau bangkitkan kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu di akhir zaman, untuk menyelesaikan, menuntaskan amanat agung-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan kami juga berdoa buat kota kami, Kota Malang di mana kami tinggal. Biarlah kesejahteraan ada di kota kami. Kami perkatakan kota kami diberkati, kota kami dilindungi dari segala hal yang tidak baik. Kami tutup segala akses-akses yang tidak baik, akses narkoba, LGBT, perampokan, pencurian kami tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami buka selebar-lebarnya pintu berkat Tuhan, dari berkat dari barat, timur, utara, selatan. Biarlah berkat bangsa-bangsa menjadi bagian kota ini ya Tuhan. Banyak investor datang untuk berinvestasi di kota ini, untuk Tuhan boleh memajukan kota ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, Ya, Bapak. hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, semua yang memuliakan Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan Kau pakai semua kami, setiap kami, untuk menjadi alat kerajaan-Mu, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan Tuhan kebenaran-Mu ya Tuhan, menyampaikan Injil kebenaran Tuhan. Dan biarlah Injil kerajaan surga disampaikan oleh setiap suku, kaum, dan bahasa di kota kami ini ya Tuhan. Diberkati kota kami dengan keamanan, diberkati kota kami, jauhkan dari segala perampokan, pencurian, jauhkan dari segala Nama Yesus. perampokan, pembunuhan ya Tuhan. Kami berdoa juga anak-anak mahasiswa yang ada di kampus-kampus, biarlah damai sejahtera melingkupi hati mereka. Jauhkan mereka dari segala roh bunuh diri ya Tuhan. Kami berdoa roh bunuh diri kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus atas kota ini Tuhan, sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang bunuh diri. Tuhan, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua saat ini. Mari Tuhan Engkau yang hadir di rumah-rumah. Amin. Mari saudara yang percaya kepada Tuhan, Engkau angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan hatimu saat ini, mungkin engkau dalam kerinduan di rumah tanggamu dipulihkan. Kiranya tetap setia kepada Tuhan, akan mengalir damai sejahtera Tuhan. Diberkati suami istri, diberkati engkau
diikat dengan tali kasih daripada Amin. Tuhan. Suami istri, anak-anak muda. Kami berdoa juga Tuhan, kami berdoa mereka yang merindukan keturunan, biarlah hari-hari ini mereka tetap setia Iya. membangun hubungan intim kepada Tuhan. Amin. Dan Engkau memperhatikan mereka, dan Iya. Tuhan mengaruniakan karunia ilahi itu kepada Amin. mereka yang merindukan. Kami berdoa mereka yang Yes. merindukan pekerjaan. Ya, Tuhan, kami Bapa. berdoa memberikan pekerjaan yang terbaik, yang Yes. berkenan kepada Tuhan, Amin. supaya mereka diberkati ekonomi mereka, Ya, mengangkat harkat martabat keluarga mereka, Ya. mengangkat keluarga mereka yang dari miskin menjadi diberkati Tuhan. Kami Amin. berdoa kerinduan mereka diberkati ya Tuhan. Yes. Terima kasih. Kami juga berdoa yang ada di rumah sakit, Ya, mereka Bapa. yang saat ini sakit, Ya, Tuhan. apapun diagnosis dokter, Ya, Bapa. kami perkatakan Tuhan, ada mujizat, Ya, Yesus. lawatan Tuhan terjadi. Amin. Ketika engkau percaya mengangkat tangan, Ya. Dia membuat mujizat itu terjadi atas Amin. hidupmu. Amin. Kesehatanmu dipulihkan, segala Amin. penyakit apapun yang ada di dalam tubuhmu saat ini, di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama engkau Yesus angkat Kristus. Tuhan, dan Yes. segala kesehatan menjadi bagian mereka Amin. ya Tuhan. Yang mengangkat tangan terjadi kesembuhan di Amin. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ini doa kami pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat persekutuan kami Tuhan, doa-doa kami, pujian penyembahan kami Amin. dalam morning worship. Kami Yes. rindu Tuhan, kami bawa hati kami untuk membangunkan fajar di pagi Ya, hari ini Bapa. bersama Engkau. Duduk dia menyenangkan hati Tuhan. Dan sepanjang hari dalam kehidupan kami hari ini Tuhan, Amin. Engkau memberkati pekerjaan usaha, memberkati kegiatan Amin. semua. Amin. Kami ya Tuhan diberkati dari pagi sampai malam Ya, kembali. Bapa. Untuk kemuliaan nama Tuhan kami serahkan. Terima kasih. Kami mau terima berkat Allah Abraham, berkat Allah Isa, berkat Allah Yakub menjadi Amin. bagian kami hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati apa yang menjadi kerinduan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa saudara semuanya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.